Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Di sebuah kota kecil di pinggiran Kalimantan Timur, tinggallah seorang gadis bernama Elis. Usianya baru menginjak 23 tahun. Kehidupannya sederhana. Ia dibesarkan oleh ibunya yang menjanda sejak Elis masih berusia 7 tahun. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan kerja, dan sejak itu Elis tumbuh dengan jiwa tangguh, belajar hidup dari kekurangan tanpa pernah mengeluh. Setelah lulus SMA, Elis memutuskan untuk bekerja demi membantu keuangan keluarga. Ia mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang wanita kaya bernama Ibu W, seorang pemilik butik dan toko emas. Sepintas, kehidupan sang majikan tampak glamor dan religius. Berjilbab, sering bersedekah, dan fasih bicara tentang keberkahan rezeki. Tapi, di balik dinding besar rumah itu, tersimpan rahasia kelam yang bahkan tak terbayangkan oleh Elis. Hari-hari pertama Elis berjalan biasa. Ia merapikan rumah, mengantar anak majikan sekolah, dan memasak. Sang majikan cukup baik, bahkan sesekali membelikan pakaian baru untuk Elis. Tapi, suatu malam, saat Elis tengah membersihkan dapur, ia mendengar suara lirih dari kamar utama, bukan suara manusia. Lebih mirip erangan atau desahan yang terputus-putus, seperti hembusan angin dari mulut makhluk asing. Elis mengintip dari celah pintu dan melihat Ibu W duduk bersila di atas sajadah, tapi bukan membaca Al-Quran. Di hadapannya terdapat mangkok berisi kembang 7 rupa, api lilin besar, dan lembaran kertas kuning penuh tulisan yang tampak seperti aksara Jawa kuno. Tangan Ibu W bergetar. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu yang bukan zikir. Elis terdiam. Ia mengira itu hanya ritual pribadi, tapi sejak malam itu, segala sesuatunya mulai berubah. Hari-hari berikutnya diwarnai keganjilan. Elis mulai mimpi aneh. Ia melihat bayangan anak kecil tanpa wajah, menangis di ujung kasur. Kadang, tubuhnya terasa berat saat bangun tidur, seperti ada sosok yang menindih dada. Ia juga mendengar langkah kaki berjalan di koridor rumah saat semua orang sedang tidur. Lebih mengerikan lagi, anak majikan tiba-tiba jatuh sakit tanpa diagnosa medis. Tubuhnya lemas, dokter mengatakan semua hasil tes normal. Bahkan terjadi kesurupan di sekolahnya. Elis mulai curiga bahwa keluarga ini menyimpan sesuatu yang melibatkan dunia gaib. Suatu malam, Ibu W mendengar pertengkaran antara Ibu W dengan dukun tua yang biasa datang diam-diam ke rumah. Elis tidak sengaja menguping dari balik tirai dapur. "Anakmu sudah terlalu lemah untuk ditumbalkan. Jin tidak menerimanya. Harus ada pengganti. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya." "Lalu siapa?" "Asistenmu, Elis. Dia cukup murni, belum menikah. Jin akan suka." Elis gemetar. Ia hampir tak bisa bernafas. Ia ditargetkan sebagai tumbal. Semua keramahan sang majikan selama ini adalah kamuflase. Esoknya, Ibu W mengajak Elis berbicara secara pribadi. Ia mengatakan bahwa Elis kelihatan lemah dan perlu dibersihkan secara spiritual. Ia menawarkan agar Elis berobat ke seorang ustadz yang sebenarnya adalah dukun langganannya. "Kamu sering terlihat pucat, Nak. Mungkin kamu kemasukan energi negatif. Nanti ibu antar ke orang pintar. Insya Allah sembuh." Elis menolak halus. Tapi Ibu W tampak gigih. Bahkan memberikan uang saku, mengatakan itu sebagai bentuk kepedulian. Namun, sebelum sempat bertemu sang dukun, Elis mengalami kesurupan di kamar mandi. Tubuhnya menggigil. Ia berteriak dengan suara berat. Matanya memerah. Keluarga majikan panik, tapi tidak memanggil ambulans. Mereka memanggil sang dukun. Dukun itu datang dan hanya tersenyum sinis melihat Elis. Ia menyentuh kepala Elis dan berkata, "Sudah saatnya." Saat itulah jin telah menetap. Elis berada dalam pengaruhnya, dan sang majikan hanya memandang dengan tatapan kosong.
Namun jin yang merasuki Alice mulai tidak patuh. Dalam beberapa ritual, Alice justru muntah benda gaib, paku, rambut, bahkan serpihan kaca. Dukun frustasi. Jin yang dikirimnya menolak bertahan membuat Alice menderita tapi belum mati. Ia tidak bisa menjadi tumbal seutuhnya. Dari sinilah kisah ruqyah syariah Alice dimulai. Tubuhnya makin lemah, matanya sering kosong. Ia dikurung di kamar tanpa akses keluar. Semua makanan diberikan oleh majikan. Semua pengobatan diarahkan ke pengobatan alternatif. Alice dijauhkan dari keluarganya dengan alasan medis. Namun, Allah Maha Kuasa. Sepupu Alice yang datang berkunjung dari luar kota mencium keanehan. Ia melihat bekas luka bakar di tangan Alice. Mendengar Alice berbisik tentang jin dan ritual, sang sepupu pun segera bertindak. Membawa Alice secara diam-diam ke seorang ustadz ruqyah, membuka pintu jalan pulang dari dunia kegelapan. Malam di rumah Ibu W senantiasa tenang. Tidak ada suara selain cicit serangga dan deru angin yang membelai tirai jendela. Namun, ketenangan itu hanyalah lapisan luar. Di balik keheningan malam, Ibu W mempraktikkan ritual-ritual gelap yang ia warisi dari dukun lamanya. Seorang laki-laki tua dari pedalaman Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai Ki Darman. Ritual-ritual itu tidak dilakukan sembarangan. Ada waktu-waktu khusus, biasanya setelah pukul 2 dini hari, waktu yang disebut sebagai jam jin berkeliaran. Maka Alice, yang tidur di kamar belakang, kerap terbangun tanpa sebab di jam-jam itu. Ia merasa tak bisa bernapas, seperti ada sesuatu yang duduk di dadanya. Suatu malam, rasa penasarannya tak terbendung. Alice menyelinap melewati lorong rumah yang redup. Suara bisikan dan nyanyian lirik datang dari ruang tamu, ruangan yang biasanya tertutup rapat. Ia mengintip lewat celah gorden, dan pemandangan di hadapannya membuat tubuhnya menggigil. Ibu W dan Ki Darman duduk bersila. Di antara mereka terdapat sebuah wadah besar berisi darah ayam hitam. Lilin merah menyala di 4 penjaru, membentuk simbol yang Alice tidak mengerti. Di sekelilingnya ada boneka-boneka kecil, botol kaca berisi rambut, serta sebuah keris pusaka yang diletakkan di atas kitab tua yang Alice belum pernah lihat. Ki Darman berbicara dalam bahasa campuran Jawa dan Arab kuno yang tidak lazim. Tangannya sesekali memukul udara seolah menampar sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia menyiram darah ayam ke boneka dan mulai berseru. "Datanglah, wahai makhluk penjaga pesugihan, terimalah tumbal kami malam ini." Tubuh Ibu W mulai bergetar. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Lebih berat, penuh geraman. Alice tak sanggup menyaksikannya lagi. Ia mundur namun kakinya menendang kaleng kosong yang ada di sudut koridor. Suara itu memecah kesunyian. Ki Darman menoleh, mata tajamnya seperti menusuk Alice dalam kegelapan. "Ada yang melihat, majikanmu akan mengurusnya. Cepat." Esok harinya, Alice dipanggil ke ruang tengah. Ibu W tampak berbeda. Wajahnya dingin, suaranya datar. Ia memberikan Alice kalung kecil yang katanya untuk perlindungan. "Ini dari guru spiritual ibu, biar kamu nggak gangguan lagi. Tidurmu kelihatan gelisah akhir-akhir ini." Alice menerimanya tanpa banyak bicara. Tapi, sejak kalung itu dikenakan, mimpi buruknya makin intens. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi api dan suara tawa anak kecil yang membingungkan. Tubuh Alice mulai lemas, sering pingsan mendadak. Setiap kali ia tidur, ia merasa ada seseorang yang menatap dari sudut kamar. Suara-suara lirih memanggilnya dengan nama kecilnya. "Siti." Yang lebih ganjil, anak majikan yang sebelumnya sakit keras tiba-tiba sembuh dan terlihat segar. Alice curiga ada hubungan antara proses penyembuhan anak itu dan ritual-ritual yang ia lihat. Beberapa hari kemudian, tetangga sebelah rumah Ibu W, yang seorang wanita tua yang sering berinteraksi dengan keluarga Ibu W, meninggal mendadak tanpa sebab. Alice mendengar kabar bahwa wanita itu sempat jatuh pingsan di teras,
Matanya melotot, tubuhnya kaku seperti membatu. Kabar itu membuat Alice makin gelisah. Ia mengingat ritual yang dilakukan beberapa malam sebelumnya, dan boneka kecil yang mirip sosok wanita tua itu. Ia bertanya dalam hati, apakah ia menyaksikan ritual tumbal yang sesungguhnya? Pikiran Alice mulai kacau. Ia mencoba sholat malam dan membaca Al-Quran. Tapi setiap kali ia melantunkan ayat ruqyah, tubuhnya menggigil dan kalung yang diberikan Ibu W memanas di lehernya. Malam itu, ia mencoba melepaskan kalung tersebut dan membakarnya. Tapi kalung itu tidak terbakar. Ia akhirnya membungkusnya dengan kain putih dan menyembunyikannya di lemari. Namun malam berikutnya, Alice mengalami kesurupan. Ia ditemukan oleh pembantu lain sedang berdiri di kamar mandi, menggigil dan berbicara sendiri dalam bahasa aneh. Matanya merah, mulutnya berlumuran busa. Ketika disadarkan, Alice hanya ingat melihat sosok bayangan tinggi yang masuk ke tubuhnya dari cermin. Ibu W tidak memanggil dokter. Ia langsung menelepon Ki Darman. Sang dukun datang malam itu juga dan melakukan ritual penyembuhan, atau lebih tepatnya pemanggilan ulang. Jin masih belum puas, tumbal belum lengkap, harus ada penguatan. Ki Darman mencelupkan jarinya ke darah kambing dan menuliskan simbol di dahi Alice. Ia membaca mantra dan tertawa kecil. Alice kembali tenang, tapi hanya sementara. Malam-malam berikutnya Alice mulai berbicara sendiri. Ia merasa dirinya bukan lagi Alice. Ia bahkan menulis surat kepada ibunya, mengatakan bahwa dunia ini sudah tidak nyata. Tubuh Alice makin kurus. Setiap makanan yang ia makan terasa hambar. Ia menangis tanpa sebab, bahkan di saat sedang mencuci piring. Ketika diajak bicara, Alice sering memandang kosong ke arah dinding dan menjawab pelan, "Aku sudah selesai di dunia ini." Ibu W justru semakin baik pada Alice, memberikan uang tambahan, pakaian baru, bahkan menyarankan liburan ke tempat spiritual. Tapi Alice tahu, semua itu bukan bentuk kebaikan sejati. Ia seperti sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang kelam. Alice mulai menulis jurnal pribadi. Ia mencatat semua mimpi, semua gangguan, dan semua ucapan Ki Darman yang ia dengar. Jurnal itu akhirnya menjadi kunci. Karena melalui catatan itu, Alice tahu bahwa ritual berikutnya akan dilakukan pada malam Jumat Kliwon, dan kali ini, tumbal yang diminta adalah dirinya sendiri. Namun takdir berkata lain. Sehari sebelum ritual terakhir dilakukan, Alice jatuh sakit parah dan harus dibawa ke puskesmas. Di sana, perawat yang menangani Alice melihat luka bakar aneh di tangan Alice dan langsung menghubungi keluarganya. Sepupu Alice datang dari Samarinda dan membawa Alice kabur dari rumah Ibu W. Mereka menghindari ritual terakhir dan membawa Alice ke Ustadz Fuad, seorang ustadz ruqyah terkenal di Balikpapan. Disinilah awal mula perjuangan ruqyah Alice bermula. Ia belum tahu bahwa jin yang merasukinya bukan satu, melainkan 3, dan bahwa ritual yang sudah dilakukan terlalu dalam. Tapi ia sudah tidak sendiri lagi. Sejak malam ritual rahasia yang dilakukan oleh Ibu W dan Ki Darman, Alice tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Gangguan yang semula datang hanya saat tidur, kini mulai merasuki setiap aspek kehidupannya. Mata yang dulu cerah kini sering kosong, senyumnya pudar, dan tubuhnya yang biasanya energik terlihat seperti bayangan dirinya sendiri. Tanpa peringatan, Alice mulai mengalami kesurupan ringan. Awalnya hanya bicara sendiri, kemudian tertawa tiba-tiba. Tapi dalam beberapa hari, kesurupannya meningkat secara drastis. Pada hari Jumat, Alice tengah menyapu halaman saat tubuhnya mulai gemetar. Matanya terbelalak, dan ia terjatuh ke tanah. Ia bangkit, tapi tubuhnya tampak berbeda. Gerakannya kaku, tatapannya tajam, dan ia mulai berjalan ke arah asisten rumah tangga lain yang sedang memasak. "Kamu, penghalang." "Apa maksudmu, Alice?" "Kau harus hilang, biar jalanku bersih." Tiba-tiba Alice menyerang. Ia meraih panci panas dan nyaris melemparkannya. Syukurlah para pekerja lain berhasil menahan Alice. Tapi insiden ini membuat satu hal jelas. Jin telah mengambil alih tubuhnya. Setelah ditenangkan, Alice tidak ingat apapun. Ia menangis ketika diberitahu bahwa ia hampir mencelakai orang.
Tapi ketika ia melihat cermin, ia menjerit. Katanya, wajah yang ia lihat bukan wajahnya sendiri. Malam itu, Alice mulai berbicara dengan dua suara berbeda. Kadang seperti dirinya, kadang seperti suara berat lelaki tua. Ibu Wei yang seolah tidak terkejut, hanya berkata, "Kita akan bawa kamu ke orang pintar lagi. Yang kemarin kurang kuat." Alice ingin menolak, tapi tubuhnya lemah. Jin tampak menguras tenaga dari dalam. Bahkan ia mulai melihat halusinasi. Bayangan hitam di dinding, suara-suara yang memanggil namanya dari lemari, dan anak kecil berdiri di ujung kasur memegang boneka berdarah. Pada malam Sabtu, Alice mengalami serangan besar. Ia kesurupan selama lebih dari 2 jam. Ia mengamuk, merusak isi rumah, merobek tirai, dan bahkan hampir melukai anak majikan. Suaranya berat dan penuh ancaman. "Aku sudah disiapkan. Kau tak bisa membatalkan ritual itu. Tubuh ini milik kami sekarang. Siapkan pengorbanannya." Majikan tidak membawa Alice ke rumah sakit. Ia kembali menghubungi Ki Darman. Dukun itu datang malam hari dan membawa Alice ke ruang tamu. Ritual kedua dimulai. Alice ditelanjangi sebagian tubuhnya, diberi goresan darah dari jarum halus, dan dibacakan mantra-mantra kuno. Jin di tubuh Alice berteriak seakan kesakitan, lalu tertawa puas. Sudah, jin utama sudah menyatu. Dia akan semakin lekat. Sejak saat itu, Alice tidak bisa tidur. Tiap malam, tubuhnya kejang, dan tiap kejangnya diiringi oleh muntah benda-benda tak lazim. Potongan kuku, serpihan kaca, bahkan rambut sendiri. Setiap kali Alice mencoba berzikir, tubuhnya membalas dengan rasa sakit. Ketika ia membaca ayat kursi, jin di dalam dirinya mulai berbicara. "Kau tak perlu itu, Siti. Allahmu tak mendengarmu lagi. Aku pengganti doamu sekarang." Alice sangat ketakutan, tapi ia tidak menyerah. Ia mulai menulis surat kepada dirinya sendiri. Kalimat motivasi kecil seperti, "Aku bukan milik jin. Allah masih melihatku, dan aku akan keluar dari ini semua." Ia menyembunyikan surat-surat itu di bawah bantal. Namun, malam berikutnya surat-surat itu hilang. Hanya ada satu surat yang tersisa, dengan tulisan berbeda. "Jangan lawan. Kami di sini selamanya." Sepupu Alice yang sudah mulai curiga sejak membawa Alice ke puskesmas sebelumnya, kini datang diam-diam lagi. Ia memaksa berbicara dengan Alice di ruang laundry, satu-satunya tempat aman dari pengawasan majikan. Alice menangis sambil bercerita tentang jin, ritual, dan niat sang majikan menjadikannya tumbal. Sepupunya terkejut, tapi langsung bertindak cepat. Ia menghubungi seorang ustadz ruqyah yang dikenal mampu menangani kasus gangguan jin berat. Namun sebelum sempat membawanya pergi, majikan mengetahui rencana itu. Ia mengurung Alice di kamar. Alice tidak diizinkan keluar, dikunci, dan hanya diberi makan oleh Ki Darman. Malam itu, jin dalam Alice mengamuk. Ia berbicara dengan keras, mengaku sebagai jin ratu penguasa tumbal pesugihan. Ia mengatakan bahwa Alice telah dipilih dan tubuhnya tidak akan dikembalikan. Alice menggelinjang di lantai, mencakar dinding, dan tertawa sambil menangis. Tepat tengah malam, Alice dalam kesurupan tiba-tiba membaca doa. "Ya Allah, kalau Engkau benar ada, lepaskan aku, walau hanya sebentar." Dan pada saat itu, jin dalam dirinya menjerit, "Tidak, kenapa kau menyebut nama itu?" Tubuh Alice mendadak diam. Ia terbangun, tapi tidak sendiri. Jin masih ada, hanya melemah. Pagi itu, Ustadz Ruqyah berhasil menyusup masuk ke rumah dan membawa Alice pergi, dibantu oleh sepupunya. Mereka berlari dengan mobil, meninggalkan rumah penuh dosa itu. Setelah berhasil dibawa keluar dari rumah sang majikan oleh sepupunya dan Ustadz Ruqyah, Alice sempat merasa aman. Tapi itu hanya bertahan beberapa hari. Tubuhnya masih lemah, gangguan batin belum pergi sepenuhnya, dan jin yang merasuki tubuhnya belum keluar. Ia sering berbicara sendiri, kehilangan kendali, dan menolak disentuh. Ustadz Fuad yang menangani sesi ruqyahnya
mengatakan bahwa jin dalam tubuh Alice termasuk jenis jin pesugihan warisan yang terikat melalui perjanjian lama dengan dukun. Jin semacam itu tidak mudah dikeluarkan karena ia punya ikatan kontrak dengan manusia yang mengikat tumbal secara spiritual. Walau sesi ruqyah menunjukkan tanda positif, seperti muntah benda gaib dan pengakuan jin, Alice masih jauh dari sembuh total. Tak lama setelah Alice menjalani ruqyah, Ibu W, sang mantan atasan, mulai menghubunginya kembali. Ia menelpon, mengirim pesan, bahkan sempat datang ke rumah Alice dengan alasan ingin menebus kesalahan. Tapi ada yang aneh. Sikapnya berubah drastis. Dari berlagak religius menjadi penuh tekanan. Ia mengatakan bahwa ruqyah tidak akan berhasil karena jin tidak suka Al-Quran dan menyarankan Alice agar dibawa ke dukun baru yang lebih kuat di daerah Kutai Barat. Ustadz tidak bisa sembuhkan kamu, Liz. Jin dalam tubuhmu punya jalur sendiri. Kalau kamu menolak ritual ini, yang sakit bukan cuma kamu, semua orang di sekitarmu bisa kena akibatnya. Ancaman yang terselubung itu membuat keluarga Alice ketakutan. Bahkan Ibu Alice sempat mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan sang majikan hanya agar gangguan tidak berlanjut ke anggota keluarga lain. Meski Ustadz Ruqyah telah memperingatkan, tekanan dan ketakutan akhirnya memaksa Alice untuk ikut. Ia dibawa oleh ibunya dan Ibu W ke rumah seorang dukun bernama Mbah Rawi, seorang lelaki tua yang konon mampu menangani kasus berat. Rumahnya berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman, dan suasananya sangat mencekam. Alice duduk di dalam gubuk bambu. Di hadapannya terdapat altar sederhana dengan benda-benda ritual. Boneka bayi, tali pocong, patung kecil berlumuran darah ayam, dan kain merah bertuliskan aksara tak dikenal. Mbah Rawi duduk bersila dan mulai membaca mantra. Tubuh Alice langsung bereaksi. Ia muntah, matanya melotot, dan bibirnya terkatup kuat. Jin dalam tubuhmu bukan biasa. Dia bukan kiriman. Dia adalah warisan. Perlu 3 malam berturut-turut untuk melemahkan ikatannya. Pada malam pertama ritual, Alice diikat di kursi kayu dan ditaburi garam serta debu kuburan. Mbah Rawi membacakan doa sambil meniup asap rokok ke wajah Alice. Jin bereaksi dengan keras. Alice berteriak, tertawa, dan menangis bersamaan. Ia mengalami kondisi yang disebut trans gaib, di mana tubuhnya sadar, tapi kendali sepenuhnya diambil jin. Alice mulai berbicara sebagai Siti Ratu penjaga pesugihan, mengaku bahwa tubuhnya sudah milik jin selama 5 tahun. Aku dijanjikan tumbal tiap malam Jumat. Kalau gagal, tumbal akan mengambil majikan. Maka Alice harus tunduk. Malam kedua lebih mengerikan. Alice disuruh duduk di atas tikar yang telah dicelupi darah kambing. Ia disuruh membaca mantra yang disiapkan oleh Mbah Rawi. Padahal itu adalah kalimat yang mengandung unsur syirik dan pengakuan kepada selain Allah. Alice menolak, tapi tubuhnya dipaksa. Ia dimandikan di kolam yang disebut kolam pengikat jin, penuh dengan bunga dan tanah kuburan. Di sana, jin dalam tubuhnya tertawa dan berseru, "Di sini rumahku. Kau tak bisa keluar kecuali disembelih ulang." Malam ketiga, Alice hampir pingsan total. Tubuhnya penuh luka, goresan, dan lebam. Bahkan jari kakinya mengalami pembengkakan tanpa sebab. Sang dukun mengatakan bahwa penyatuan sudah berhasil dan Alice akan bebas. Tapi nyatanya, gangguan makin parah. Ketika Alice kembali ke rumah, ia mengalami kesurupan selama 5 jam tanpa henti. Ia kehilangan kesadaran penuh selama 2 hari. Ustadz Fuad datang lagi, kali ini dengan 2 asisten dan perlengkapan ruqyah penuh. Ia menyampaikan bahwa dukun bukan solusi, bahkan bisa memperkuat ikatan jin dan memperdalam luka spiritual. Proses pelepasan harus dilakukan dengan metode syariah yang benar, yaitu ruqyah dengan Al-Quran, zikir, dan taubat total.
Ustadz memulai sesi panjang dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Jin. Alice bereaksi. Ia menggigil, menangis, dan berkata dalam suara jin, "Mengapa kau datang lagi? Ritual sudah selesai. Aku sudah punya tubuh ini." Ustadz tidak gentar. Ia meneruskan bacaan. Jin mulai melemah. Alice muntah benda lain lagi. Kali ini serpihan tulang kecil dan koin emas yang tidak dikenal bentuknya. Ustadz menyampaikan bahwa setiap benda itu adalah paku spiritual yang ditanam oleh Mbah Rawi untuk memperkuat ikatan tubuh dan jin. Semua harus dikeluarkan satu persatu. Melalui sesi ruqyah panjang, Alice tidak langsung sembuh. Ia mengalami trauma berat. Malam hari ia masih mendengar suara-suara, kadang menangis sendiri. Tapi secara bertahap, tubuhnya mulai stabil. Ia mulai sholat kembali, membaca Al-Quran walau perlahan. Ustadz Fuad memberikan program intensif. Zikir harian, mandi dengan air ruqyah, dan puasa sunnah. Alice menjalani semuanya dengan tekad kuat. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melawan dengan iman. Ibunya masih menghubungi, menawarkan dukun lain, tapi Alice sudah tidak takut. Ia memblokir semua nomor dan mulai hidup mandiri. Pasca penyiksaan ritual oleh dukun Mbah Rawi, Alice tidak lagi mampu berdiri tegak. Tubuhnya terasa berat seolah dijinjing oleh makhluk tak kasat mata. Matanya sembab, suaranya lirih. Ia mulai berbicara sendiri dengan bahasa aneh, kadang menangis berjam-jam tanpa sebab. Bahkan ayat-ayat pendek yang dulu bisa ia hafal, kini terasa asing di lidahnya. Disinilah sang sepupu kembali turun tangan. Ia tahu bahwa bantuan medis tidak cukup. Alice tidak sakit jasmani, ia diserang dari dimensi lain. Maka ia menghubungi seseorang yang dikenal di kalangan pencari kesembuhan spiritual, Ustadz Fuad, seorang praktisi ruqyah syariah yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun mengatasi gangguan sihir dan jin. Pertemuan berlangsung di ruang tamu rumah sepupu Alice. Ustadz Fuad hadir dengan tenang, berwajah teduh, berbusana sederhana, dan membawa tas kecil berisi air ruqyah, minyak zaitun, dan speaker mini untuk lantunan ayat Al-Quran. Begitu melihat Alice, beliau tidak langsung memulai ritual. Ia duduk di hadapan Alice dan berkata, "Nak, kamu bukan gila. Kamu sedang ditawan, tapi tidak oleh manusia, melainkan oleh makhluk yang ditipu setan. Dan kamu, insya Allah akan bebas." Kalimat itu membuat Alice menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa diakui, dimengerti, dan untuk pertama kalinya didengarkan sebagai manusia, bukan objek tumbal. Sesi dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Baru satu ayat dibacakan, tubuh Alice bergetar hebat. Ia menggigit bibirnya, mencakar lantai dan kemudian berteriak dalam suara berat. "Berhenti, dia milik kami." Ustadz Fuad tetap tenang. Ia melanjutkan dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 1-5. Jin di dalam tubuh Alice mulai berbicara, mengaku sebagai penjaga tumbal keturunan luhur. Dia sudah diserahkan oleh 3 dukun, ikatannya tidak bisa dibatalkan. Alice mulai menangis, tapi tubuhnya tetap melawan. Air ruqyah disemprotkan ke wajahnya. Jin menjerit, tubuhnya kejang. Ustadz Fuad kemudian meminta seluruh keluarga di ruangan untuk ikut berzikir. Bacalah la ilaha illallah pelan-pelan. Hati kita harus bersih sebelum jin itu keluar. Suasana berubah. Dari ketegangan menjadi getaran spiritual. Alice mulai tenang, tapi hanya untuk beberapa menit. Setelah ruqyah dilanjutkan ke surah Al-Mu'minun dan Al-Jin, jin di dalam tubuh Alice mulai mengakui sesuatu. Ia bercerita tentang ritual yang dilakukan oleh Ibu W dan Mbah Rawi, tumbal bayi, dan pemberian kalung berisi tulang ular hutan. Kalung itu pemicu utama. Lewat benda itu, kami masuk. Ustadz Fuad meminta agar kalung yang pernah Alice sembunyikan dibawa ke ruangan. Ketika kalung itu disentuh, tubuh Alice langsung memanas. Jin bereaksi liar. Ia tertawa dan berkata, "Kalian bodoh, kalian pikir air putih bisa mengusir kami." Namun Ustadz hanya menjawab pelan,
Air putih memang tak cukup, tapi bila atas nama Allah, segalanya tunduk. Kalung itu lalu dimusnahkan secara syariah, dibakar sambil dibacakan ayat-ayat pemusnah sihir. Alice menangis keras, lalu pingsan. Pasca ruqyah pertama, Alice muntah berkali-kali. Muntahnya bukan biasa, keluar benda aneh seperti serpihan kertas kuno, rambut putih panjang, dan jarum pendek. Ini bukan muntah medis, tapi muntah gaib, tanda bahwa jin dan sihir fisik mulai terlepas dari tubuh. Ustadz Fuad menjelaskan bahwa proses seperti ini bisa terjadi ketika energi sihir mengendap secara spiritual di dalam tubuh. Dengan izin Allah, ruqyah bisa mengusik tempat persembunyian jin lalu memaksanya keluar. Alice tidak langsung sembuh total, tapi tanda-tanda pemulihan mulai tampak. Tidur lebih nyenyak, mata tidak lagi kosong, dan doa-doa mulai bisa dilafalkan. Ia mulai menyukai suara murotal, dan setiap bacaan ayat suci membuatnya menangis, bukan berontak. Setelah ruqyah ketiga, Ustadz Fuad mengajak Alice untuk memasuki fase berikutnya, pembinaan iman dan spiritual. Ia menasihati, penyembuhan bukan hanya soal jin keluar, tapi hati yang kembali ke pemiliknya, yaitu Allah. Alice mulai menjalani zikir pagi sore, membaca surat pendek setiap habis sholat, dan bahkan belajar arti taubat. Ia mulai menulis jurnal baru. Isinya bukan lagi kisah kelam, tapi syukur. Ia menulis, "Ya Allah, terima kasih. Aku pernah dijadikan tumbal, tapi Engkau menjadikan aku hamba." Setiap hari Alice merasakan cahaya yang tak terlihat tapi nyata. Hati yang dulu hampa, kini dipenuhi harapan. Ia mulai mengenakan hijab lebih konsisten, membatasi interaksi dunia, dan lebih sering berbicara tentang Allah daripada trauma. Pada sesi terakhir ruqyah, jin di dalam tubuh Alice mulai lemah total. Ia tidak lagi melawan, melainkan menangis. Dalam manifestasi akhir, ia berkata, Kami ditipu. Dukun bilang tumbal akan memuaskan kami. Tapi hati anak ini terlalu bersih, kami terbakar." Ustadz Fuad hanya menjawab pelan, "Kalian bukan penguasa. Kalian makhluk. Kalian akan kembali ke tempat semula. Dan jangan ganggu manusia lagi." Jin kemudian berkata kalimat terakhir, "Aku pergi, karena cahaya di tubuhnya terlalu menyakitkan." Lalu, Alice pingsan sebentar. Setelah terbangun, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, Alice berkata dengan suaranya sendiri, "Aku sudah bebas." Hari itu, suasana rumah Ustadz Fuad seperti medan perang batin. Alice, wanita berhijab yang sudah melewati berbagai siksaan spiritual, duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi oleh 3 orang pendamping yang sudah hafal tanda-tanda gangguan jin berat. Udara terasa berat. Ayat-ayat Al-Quran menggema pelan melalui speaker mini yang memutar surah Al-Jin dan Al-Mu'minun. Alice tampak gelisah. Tubuhnya mulai gemetar sebelum Ustadz menyentuhnya. Ia menangis, lalu tertawa tiba-tiba. Matanya berubah, dan saat bacaan surah Al-Baqarah ayat 102 dilantunkan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Tubuh Alice tersentak, lalu keluar suara dari dalam dirinya, bukan suara manusia. "Sudah cukup, kami tahu ayat itu, jangan dibaca lagi." Ustadz Fuad tenang. Ia berkata pelan, "Siapa kamu dan mengapa kamu berada di tubuh anak ini?" Yang terjadi selanjutnya adalah titik balik spiritual dalam proses ruqyah Alice. Jin dalam tubuh Alice memperkenalkan dirinya sebagai Zalrah, jin keturunan pemuja api dari bangsa Ifrit yang pernah diikat melalui tumbal pesugihan oleh 3 dukun berbeda. Jin ini bukan jin biasa, ia adalah penjaga gerbang tumbal, makhluk yang ditugaskan untuk mencabut nyawa para korban tumbal jika perjanjian gagal atau terganggu. Zalrah bicara melalui tubuh Alice dengan suara parau. "Aku tidak datang karena suka. Aku dikirim, dipanggil, dijanjikan nyawa." Ustadz Fuad bertanya, "Dikirim oleh siapa?" "Wanita itu, majikan anak ini. Ia meminta kami ambil anaknya, tapi anak itu menolak. Maka Alice dijadikan ganti." Suasana ruangan mendadak hening. Semua pendamping terdiam.
Pengakuan ini mencocokkan semua puzzle. Mimpi buruk, kesurupan, ritual gelap, semua berkaitan dengan Alice sebagai tumbal pengganti yang diserahkan secara spiritual. Zalrah menyebut bahwa tubuh Alice sudah ditandai sejak pertama kali diberi kalung oleh majikannya. Di kalung itu tertanam mantra panggilan jin dan pengunci ruhani yang aktif saat Alice tidur dalam keadaan tidak bersuci. Ia memakai kalung itu 3 kali dalam tidur. Saat itulah jalan kami terbuka. Jin tidak sekedar masuk, ia mengikat. Alice mengalami perjanjian spiritual paksa tanpa kesadarannya yang membuat tubuhnya menjadi wadah resmi bagi makhluk gaib. Zalrah mengaku bahwa setiap gangguan yang dialami Alice adalah bentuk protes energi dari jin yang tidak berhasil menjalankan tugasnya. Kami diminta ambil nyawa, tapi anak ini kuat. Cahaya di hatinya menolak, kami terbakar. Saat Ustadz Fuad bertanya siapa yang membuat kontrak, jin menyebut jelas. Ibu W, dia memotong darahnya sendiri. 3 tetes diteteskan ke api ritual, dia baca mantra, dan dia pilih Alice sebagai pengganti anaknya. Jin menunjukkan bahwa majikan Alice menyembunyikan sihir tingkat tinggi. Ia tidak hanya ikut ritual, tetapi menjadi pelaku aktif yang menggunakan tumbal secara sistematis. Zalrah mengatakan bahwa selain Alice, ada 2 korban lain, pembantu sebelumnya yang menghilang secara misterius, dan tetangga yang meninggal mendadak. Dukun lamanya sudah gagal, maka dukun baru ditawarkan. Tapi semua itu hanya perpanjangan tali. Kalau tali itu diputus, kami harus kembali. Setelah pengakuan panjang itu, Ustadz Fuad melanjutkan ruqyah ke tahap pengusiran. Bacaan surah Al-Ahsyar ayat 21 hingga 24 dilantunkan. Jin mulai berberontak. Aku tidak mau pergi. Aku punya kontrak 5 tahun. Ustadz menjawab, kontrak dunia tidak berlaku atas izin Allah. Kau bukan pemilik tubuh ini. Bacaan ruqyah dilanjutkan. Alice menggigil, menangis, lalu menyentak tubuhnya. Jin berkata pelan, kalung sudah hilang, tapi jejak masih ada. Aku hanya bisa keluar kalau dia mengikhlaskan semua dendam. Ustadz Fuad lalu berbicara dengan lembut kepada Alice. Nak, kau harus maafkan semua yang terjadi. Kau tidak perlu memendam benci. Hatimu harus ikhlas agar Allah bersihkan semuanya. Alice menangis keras. Ia memejamkan mata dan berkata pelan, aku ikhlas, aku maafkan dia. Aku hanya ingin sembuh. Begitu Alice mengucapkan itu, tubuhnya seperti disiram cahaya. Jin mulai berteriak, cahaya itu menyakitkan. Aku terbakar. Aku pergi. Pergi! Pasca sesi ruqyah intens itu, Alice tertidur selama 8 jam penuh untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Saat bangun, matanya cerah. Ia bisa membaca Al-Fatihah tanpa hambatan. Ia bisa menjawab dengan logis. Bahkan, ia bisa menulis surat ucapan syukur kepada Allah. Ustadz Fuad mengatakan bahwa pengakuan jin dalam ruqyah adalah bukti kekuasaan Allah atas semua makhluk. Jin bukan penguasa, mereka hanya bisa masuk lewat celah dosa atau sihir. Dan ketika cahaya iman membesar, mereka hancur. Alice kini mulai pulih perlahan. Ia mulai berzikir rutin, membaca Al-Quran setiap pagi, dan mengisi waktu dengan ibadah. Ia tahu jin bisa kembali, tapi ia juga tahu bagaimana cara menutup pintu. Pasca pengakuan jin Zalrah dalam sesi ruqyah sebelumnya, Alice mulai mengalami gangguan yang jauh lebih ekstrim. Tubuhnya tidak sekadar kesurupan sesaat. Ia mengalami kondisi yang Ustadz Fuad sebut sebagai rebound spiritual, di mana jin yang terdesak justru melawan lebih keras agar tidak terusir. Gejalanya meliputi muntah darah segar tanpa sebab medis, tiba-tiba bicara dengan bahasa kuno di luar kendali, luka fisik muncul mendadak di tangan dan kaki, mendengar suara bisikan menyuruhnya bunuh diri, tidur dengan mimpi tersiksa oleh sosok api raksasa. Alice mulai kehilangan orientasi waktu dan kesadaran. Di tengah malam, ia sering ditemukan duduk di teras rumah dengan wajah tanpa ekspresi, mata menatap kosong, dan mulut komat-kamit melafalkan mantra yang bahkan Ustadz belum pernah dengar. Ustadz Fuad memutuskan melakukan ruqyah keras bertahap.
Ruqyah keras bukan hanya soal pembacaan ayat lebih panjang, tapi juga melibatkan pembacaan ayat tertentu secara berulang hingga jin tak sanggup menahan frekuensi energi ruqyah. Ayat utama yang digunakan, Surah Al-Baqarah 255 ayat kursi, Surah Al-A'raf 117-122, Surah Yunus 81-82, Surah Toha 68-70. Begitu ayat-ayat ini dilantunkan secara intens, tubuh Alice bereaksi hebat. Kejang menyeluruh, jeritan dengan suara laki-laki tua, tawa bergema dari dalam dada, dan yang paling mengerikan, matanya berputar ke arah langit-langit ruangan dan berubah menjadi kelabu. Jin Zalrah kembali bicara. Kalian menyakiti aku. Tubuh ini sudah menjadi benteng kami. Jika kami keluar, dia akan hancur. Ustadz menjawab tegas. Hancur karena dosa manusia bisa dibersihkan dengan taubat. Tapi kamu bukan tuan atas tubuh ini. Selama 3 hari berturut-turut, Alice mengalami siksaan lahir dan batin yang begitu menyayat. Ia sering menangis tanpa air mata. Tubuhnya menggigil hingga membiru namun suhu tubuh tetap normal. Ketika mencoba membaca doa sendiri, bibirnya tiba-tiba terkunci rapat. Muncul benjolan keras di bawah kulit yang hilang setelah ruqyah. Ia mendengar suara anak kecil memanggil namanya dari dalam lemari, padahal ruangan kosong. Secara batin, Alice mulai ragu. Ia merasa Tuhan terlalu jauh. Tapi setiap kali ia berkata, "Ya Allah," jin menangis dari dalam tubuhnya. Menandakan satu hal penting. Doa itu menyakiti jin lebih dari ayat. Doa itu membakar perjanjian gelap mereka. Pada sesi ruqyah berikutnya, Zalrah tidak datang sendirian. Tubuh Alice menunjukkan tanda-tanda baru. Jantung berdebar kencang, tangan kaku, dan suara-suara baru muncul dari tubuhnya. Ustadz menyadari bahwa Zalrah telah memanggil jin lain sebagai bantuan. 4 suara berbeda muncul. Jin wanita menangis dan mengatakan ia dulu korban tumbal pesugihan dari desa sebelah. Jin anak kecil yang hanya berbisik, "Aku takut, jangan bakar kami." Jin lelaki yang mengaku sebagai penjaga kuburan tempat Alice dimandikan dalam ritual. Jin Zalrah yang kini jadi pemimpin kelompok berkata, "Kami tak akan pergi. Alice bukan siapa-siapa. Tubuhnya kosong jadi kami singgah." Ustadz Fuad menyiapkan bacaan kelompok ruqyah. Para asisten membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sambil menyiram air ruqyah ke seluruh ruangan. Saat itulah terjadi manifestasi puncak. Tubuh Alice melayang beberapa sentimeter dari lantai tanpa alat bantu. Jeritan menggema. "Bukan rumah ini yang kuinginkan. Aku ingin dia mati bersama aku." Elend Muke ruqyah membakar perjanjian gelap. Setelah proses panjang dan melelahkan, tubuh Alice jatuh tersungkur. Ia tidak bisa bicara selama 3 jam, tapi wajahnya tidak lagi kosong. Ia menangis dengan tenang. Tangan kanannya terangkat pelan dan berkata, "Aku melihat cahaya." Ustadz lalu menjelaskan bahwa ruqyah bukanlah proses instan. Jin bisa bertahan bila energi dosa masih tertanam, maka taubat, zikir, dan sabar adalah pilar pemusnah sihir. Alice diberi minyak ruqyah untuk dipakai di ubun-ubun dan belakang leher. Ia juga mulai minum air ruqyah rutin. Setiap malam, ia bacakan surah Al-Baqarah ayat 1-5 secara perlahan walau suara masih gemetar. Hasilnya, jin mulai berkurang, mimpi buruk mereda, tidur nyenyak datang perlahan. Setelah sebulan proses ruqyah rutin, Alice mulai pulih fisik dan mental. Nafsu makan kembali normal, bisa sholat tanpa gangguan, bisa bicara tanpa disela suara jin, tidak lagi kesurupan spontan. Ia menulis di jurnalnya, "Dulu aku ingin mati, sekarang aku ingin membantu orang hidup kembali. Aku ingin cerita ini jadi pelajaran." Alice mulai ikut kajian. Ia menjadikan Al-Quran sebagai teman bicara. Ia menangis tiap membaca surah Al-Insyirah. "Bukankah kami telah melapangkan dadamu?" Ayat itu menembus hatinya. Setelah melewati perlawanan sengit dari Jin Zalrah dan pasukannya, Alice kembali dalam kondisi kritis. Ia hampir tidak bisa bicara. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan jiwanya seolah berada di antara dua dunia. Namun satu hal tetap menyala di dalam dirinya, harapan untuk pulih. Ustadz Fuad memberitahukan bahwa sesi berikutnya bukan sekadar ruqyah, melainkan pengusiran terakhir, proses spiritual paling sakral, di mana jin yang tertanam dalam tubuh selama berbulan-bulan akan dipaksa keluar dengan izin Allah. Ruang ruqyah telah dipersiapkan. Dinding ruangan diberi bacaan ayat suci. Lantai disemprot air ruqyah, dan Alice duduk bersila di tengah,
dibimbing oleh zikir pelan yang terus mengalir dari bibir para pendamping. Saat bacaan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ayat kursi, tubuh Alice mulai menunjukkan gejala berbeda. Kali ini bukan kesurupan brutal, melainkan tangisan pelan. Ia menggigil, tapi tak melawan. Tiba-tiba, suara jin terdengar kembali, namun jauh lebih lemah. Kenapa cahaya itu makin terang? Kami tak sanggup. Ustadz Fuad mendekat dan mulai membaca surah Al-Jin dengan suara mantat. Jin dalam tubuh Alice mulai berbicara seperti orang tua yang lelah. Kami datang karena panggilan, tapi anak ini terlalu bersih. Doanya mengusir kami. Kemudian muncul pengakuan tak terduga. Dia bangun tiap malam. Dia baca ayat walau tubuhnya hancur. Kami terbakar. Kami sudah kalah. Alice mulai menangis, tapi kali ini bukan karena gangguan. Ia menangis karena hatinya tersentuh oleh kata-kata jin sendiri. Aku tidak ingin jadi kuat untuk melawan. Aku hanya ingin kuat untuk kembali. Proses pengusiran mencapai puncaknya ketika Ustadz Fuad membacakan ayat-ayat pemusnah sihir. Surah Yunus 81-82, Surah Toha 68-70, dan Surah Al-Mu'minun 115-118. Tubuh Alice menggelinjang perlahan lalu diam. Tiba-tiba ia muntah benda asing, kali ini batu kecil berlumur darah yang sebelumnya tidak ada dalam tubuhnya secara medis. Jin Zarah berkata, "Aku keluar karena cahaya itu menghanguskan ikatanku." Lalu suara itu hilang. Tidak ada teriakan, tidak ada kesurupan. Hanya hening. Alice terdiam dan mulai bersyahadat pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ustadz Fuad menangis. Pendamping pun terharu. Alice kembali. Jin telah keluar dengan izin Allah. Beberapa hari pasca pengusiran jin, Alice mulai mengalami pemulihan yang stabil. Tidur nyenyak tanpa gangguan. Tidak lagi mengalami mimpi buruk atau bayangan gaib. Mulai bisa membaca Al-Quran dengan tenang. Nafas tidak lagi sesak saat mendengar azan. Ia menuliskan di jurnalnya, "Aku dulu dijadikan tumbal oleh majikanku. Aku pernah tidak bisa melafalkan nama Allah. Tapi Ruqyah membuktikan bahwa jin sehebat apapun tetap tunduk pada ayatnya." Ustadz Fuad mengarahkan Alice untuk melakukan amalan pemulihan spiritual. Sholat tahajud 2 kali seminggu, zikir pagi sore almat surat, membaca surah Al-Baqarah setiap Jumat malam, mandi dengan air Ruqyah sebelum tidur, menghindari tempat-tempat maksiat dan benda-benda mencurigakan. Perlahan Alice tak hanya pulih, ia mulai kembali hidup. Pemulihan fisik hanyalah awal. Yang paling penting adalah pemulihan rohani. Alice melakukan taubat total. Ia menghapus semua kenangan kelam, foto-foto lama, benda pemberian majikan, dan bahkan nomor-nomor kontak dari masa lalu. Ia menghindari siaran-siaran horor berbau mistik dan memilih mendengarkan kajian Islami. Alice mulai aktif di komunitas Ruqyah wanita. Ia membantu korban lain yang mengalami gangguan serupa. Ia menjadi saksi hidup bahwa Ruqyah syariah bukan sekadar solusi, tapi jalan pulang kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, Alice berdiri di sebuah majelis taklim. Ia membagikan kisahnya di hadapan 70 wanita berhijab. Ia berkata pelan namun yakin, "Saya pernah dijadikan tumbal oleh majikan saya. Saya pernah tidak bisa melafalkan nama Allah. Tapi Ruqyah membuktikan bahwa jin sehebat apapun tetap tunduk pada ayatnya." Suasana majelis menangis haru. Kisah Alice menjadi pelajaran bagi banyak orang yang nyaris menyerah. Setelah sesi pengusiran jin terakhir, Alice mulai menjalani hidup normal kembali. Ia beribadah dengan tenang, mulai membantu kegiatan dakwah, dan semakin mendalami ilmu Ruqyah. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu, kebenaran belum sepenuhnya terungkap ke dunia luar.
Majikannya, Ibu W, masih bebas, masih mengelola bisnis, masih aktif secara sosial, dan masih memakai simbol-simbol religius untuk menutupi semua praktik pesugihannya. Alice merasa tenang karena Allah sudah menyelamatkannya. Tapi ia juga gelisah, karena masih banyak korban yang bisa jatuh ke perangkap serupa. Ustadz Fuad menasihatinya, Allah akan menyingkap yang tersembunyi. Tak perlu kau cari keadilan dunia. Allah sedang menulis skrip kejatuhannya. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian terjadi hal yang tak terduga. Seorang mantan karyawan butik milik Ibu W menghubungi Alice lewat pesan singkat. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diungkap. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kecil. Lelaki itu gemetar saat bercerita. Ia pernah menjadi pembantu pribadi Ibu W, dan tanpa sengaja membaca jurnal pribadi sang majikan. Di dalamnya tertulis catatan ritual pesugihan, daftar tumbal, dan tanggal-tanggal penguatan ikatan spiritual. Saya baca namamu, Liz. Di daftar itu, kamu ditulis sebagai tumbal penganti anak. Alice menahan napas. Semua yang pernah dialaminya kini benar-benar terdokumentasi secara nyata. Bukan hanya manifestasi jin, tapi pengakuan langsung yang tercatat secara fisik. Beberapa hari kemudian, dunia spiritual diguncang lagi. Di sekolah elit tempat anak Ibu W belajar, terjadi insiden besar. Sang anak mengalami kesurupan saat sesi olahraga. Ia berteriak sambil menyebut nama-nama ritual, bahkan menyebut nama jin Zalrah. Ibu telah menukar nyawaku. Alice harus jadi tumbal, tapi dia menolak, maka aku dikutuk. Guru-guru panik. Video insiden menyebar ke media sosial. Orang-orang mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ustadz lokal yang menangani mengatakan bahwa anak ini mengalami gangguan akibat kontrak spiritual yang belum ditunaikan secara utuh. Ibu W langsung dipanggil ke sekolah, tapi ia justru membentak tim rukyah yang hendak membantu. Ia berkata, "Kalian tidak tahu urusan kami. Ini bukan jin, ini tekanan mental." Namun salah satu guru merekam ucapannya, dan video itu menyebar. Tak lama setelah insiden itu, bisnis butik dan toko emas milik Ibu W mengalami penurunan drastis. Banyak pelanggan menghindari toko setelah mendengar isu pesugihan dan tumbal. Bahkan tokoh masyarakat mulai membatasi keterlibatannya dalam kegiatan sosial. Lebih buruk lagi, partner bisnisnya mengundurkan diri. Mereka tidak mau dikaitkan dengan praktik syirik. Majikan Alice yang dulu terlihat anggun dan berwibawa, kini terisolasi. Bahkan keluarga besarnya pun mulai menjauh. Sang suami, yang selama ini diam, akhirnya bicara di hadapan kerabat. Saya tidak tahu dia melakukan semua itu, tapi saya lihat kalung yang dia simpan. Benda itu bukan benda biasa. Kalung itu diketahui sebagai kalung pemicu jin, yang sama seperti yang diberikan kepada Alice. Masyarakat mulai percaya, sesuatu yang kelam telah terjadi. Dengan tekanan sosial dan spiritual yang menumpuk, Ibu W akhirnya mendatangi Ustadz Fuad. Namun bukan untuk bertobat, melainkan mengancam agar Ustadz berhenti menyebarkan kisah Alice. Cerita itu membuat hidup saya hancur. Anda harus membatalkannya. Ustadz hanya menjawab tenang. Saya tidak menyebarkan fitnah. Saya menyebarkan kebenaran. Jika hidup Anda hancur oleh kisah Alice, mungkin karena Anda menulis bagian awalnya. Ibu W mulai menangis. Dalam tangisnya, ia akhirnya mengaku. Saya benar-benar lakukan ritual itu. Saya takut kehilangan anak saya, jadi saya serahkan tumbal, Alice. Pengakuan itu disaksikan langsung oleh 4 orang saksi. Salah satunya adalah perwakilan dari komunitas rukyah yang kemudian menyusun dokumen laporan spiritual untuk keperluan edukasi masyarakat. Sejak hari pengakuan, hidup Ibu W tak pernah sama lagi. Ia mengalami gangguan fisik. Lumpuh sementara di kaki kanan tanpa sebab medis. Mulut kaku saat hendak membaca doa. Mimpi buruk setiap malam, jin menuntut tumbal baru. Hilang pendengaran sesaat setiap kali azan berkumandang. Ustadz Fuad menjelaskan kepada keluarga bahwa ini bukan kutukan, melainkan respon spiritual atas dosa berat. Hukuman Allah bukan selalu petir di langit. Kadang berupa kehancuran perlahan yang datang lewat batin. Beberapa hari kemudian,
video ceramah Ustadz tentang kisah Elis dan pesugihan menyebar viral. Masyarakat mulai sadar bahwa pesugihan modern tidak selalu terlihat seperti ritual darah. Ia bisa berwujud niat menyerahkan nyawa orang lain demi keuntungan dunia. Mengetahui pengakuan majikannya, Elis tidak marah. Ia justru merasa lega. Ia berkata di jurnalnya, "Allah telah membalas tanpa aku harus membalas. Aku sudah bebas, dia belum. Semoga Allah beri jalan taubat." Elis menyampaikan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan dosa orang lain, tapi tidak membiarkan dosa itu menghancurkan batin kita sendiri. Ia mulai berceramah tentang tumbal modern dan kejahatan spiritual di masyarakat. Elis sekarang menjadi narasumber tetap dalam komunitas ruqyah wanita. Ia membagikan kisahnya untuk menyelamatkan orang-orang dari praktik syirik terselubung. Elis kini bukan lagi gadis muda yang dibayang-bayangi mimpi buruk dan energi sihir. Ia bangkit sebagai sosok baru, berwajah teduh, bersemangat menyebarkan ilmu ruqyah dan menjadi pelindung rohani bagi banyak orang yang pernah mengalami siksaan seperti dirinya. Kehidupan Elis sepenuhnya berubah. Ia bangun dengan semangat ibadah, tahajud di sepertiga malam, membaca zikir maksurat setiap pagi dan sore, dan menutup hari dengan tilawah. Ia bukan hanya pulih, ia hadir sebagai penyembuh rohani yang dulu pernah hampir musnah. Ia tidak memendam dendam, tapi menyimpan api motivasi bahwa tidak boleh ada lagi orang yang dijadikan tumbal oleh ambisi manusia. Sebagai bentuk dakwah kontemporer, Elis mulai aktif membagikan pengalaman dan edukasi melalui kanal YouTube bertema Ruqyah Syariah dan Hijrah Ruhani. Ia mengemas kisahnya ke dalam video berseri yang mengangkat tema seperti ciri-ciri rumah tertanam sihir, perbedaan dukun dan ruqyah syariah, bahaya pesugihan modern di lingkungan muslim, menyelamatkan keluarga dari tumbal gaib. Dalam setiap konten, Elis berbicara bukan sebagai guru, tetapi sebagai orang yang pernah tersungkur dan tahu rasanya ingin menyerah. Kata-katanya sederhana, tapi menjangkau jutaan jiwa. Channelnya kini menjadi rujukan utama bagi korban gangguan jin, dan banyak ustadz ruqyah menggunakan testimoni Elis sebagai penguat saat menghadapi pasien yang nyaris putus asa. Ustadz Fuad, mentornya yang dulu menyelamatkan Elis, kini menjadikan dia sebagai pendamping spiritual utama dalam sesi ruqyah wanita. Elis tidak membacakan ayat, tapi ia duduk di sisi pasien dan berkata, "Saya dulu pernah di posisi Anda, sakit, takut, dan tidak tahu arah. Tapi percayalah, Allah mendengarkan meski kita tidak bisa bicara." Banyak wanita yang kesurupan dan kerasukan jin merasa lebih tenang hanya dengan kehadiran Elis. Ia membawa getaran kasih sayang dan itu membakar sihir lebih tajam daripada ayat yang dibacakan dengan hati tertutup. Kadang ia menggenggam tangan korban dan membaca zikir pelan. Ketika jin dalam tubuh itu melihat Elis, mereka sering berkata, "Kami kenal kau pernah jadi milik kami." Dan Elis hanya tersenyum. Ia menjawab pelan, "Tapi kini aku milik Allah." Tak lama kemudian dengan bantuan komunitas dakwah dan beberapa ustadz, Elis mendirikan rumah ruqyah Siti Nur Cahaya, dinamai dengan nama kecilnya yang dulu sering dipanggil jin dalam kesurupan. Fungsi rumah itu, ruang aman untuk wanita yang mengalami gangguan spiritual, klinik ruqyah ringan berbasis syariah, kelas tahfiz untuk bekas korban gangguan jin, forum diskusi anti syirik dan anti dukun. Setiap pekan, Elis membimbing 15-30 wanita yang datang dari berbagai kota. Beberapa datang sambil menangis, beberapa hampir tidak bisa bicara. Tapi ketika melihat Elis, mereka percaya bahwa kesembuhan itu bukan mitos. Atas permintaan jamaah dan komunitas, Elis menulis buku berjudul Aku Dijadikan Tumbal Tapi Allah Menjadikanku Hamba, berisi kisah lengkap pengalaman gangguan, kesurupan dan ruqyah, catatan harian selama proses pengusiran jin, modul zikir penyembuh trauma spiritual, panduan keluarga menghadapi gangguan gaib, cara membedakan gangguan jin versus gangguan psikologis. Buku ini menjadi bestseller lokal dalam kategori spiritual dan ruqyah. Banyak pengajar, ustazah, dan guru PAUD menggunakan bagian-bagian dari buku ini untuk mengajarkan kesucian akidah sejak usia dini. Elis juga bekerja sama dengan komunitas IT Muslim untuk membuat aplikasi ruqyah mandiri berisi audio bacaan ayat-ayat ruqyah dan konseling daring.
Di sana, Elis menjadi salah satu pengisi suara narasi yang menghibur hati korban. Nama Elis kini dikenal di lingkup pengajian dan dakwah sebagai pejuang cahaya yang dulu hampir padam. Ia sering diundang ke desa terpencil untuk membantu menyembuhkan gangguan massal. Bahkan pernah ada kasus di mana ia diminta datang ke pondok pesantren yang dilanda kesurupan massal. Di sana, ia berbicara di hadapan 80 santri dengan suara pelan. Siapapun yang merasa hancur, ingatlah bahwa hancur bukan akhir. Ia hanya jeda sebelum Allah bangunkanmu dengan versi terbaik. Santri menangis, guru-guru terdiam. Elis mengubah trauma menjadi kalimat penyembuh. Elis menyadari bahwa misi ruqyah bukan sekedar mengusir jin, tapi menjaga akidah umat agar tidak diperdagangkan oleh dukun dan penjual kesembuhan instan. Maka ia aktif dalam gerakan dakwah anti syirik, mendirikan komunitas akidah bersih tanpa tumbal, dan membuat video edukasi tentang sihir masuk lewat gelas, waspadai rumah kita. Jin tak butuh darah, mereka butuh dosa. Pesugihan dalam bisnis muslim, tumbal tanpa sadar. Ruangan gelap atau hati gelap. Setiap kontennya menampilkan Elis berzikir, membaca ayat dan bercerita dengan empati tinggi. Banyak pemuda mulai hijrah setelah menyaksikan kisah nyata yang ia bagikan. Ia tidak hanya menyembuhkan, tapi ia membuka pintu hijrah. Di penghujung babak hidupnya, Elis menulis satu surat kepada dirinya sendiri. Kepada Siti kecil yang dulu takut di kamar gelap, kau sekarang berjalan di atas cahaya. Jin tak lagi memanggilmu, tapi Al-Quran memelukmu. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah memilih Allah. Surat itu ia bacakan di salah satu forum terakhirnya. Ratusan wanita menangis, beberapa pelukan tidak terucap. Tapi Elis hanya tersenyum dan berkata, saya bukan hebat, saya hanya dijadikan bukti bahwa Allah tidak pernah lupa siapa yang menangis dalam diam.